Oke, selamat ketemu kembali. Dalam materi kali ini kita menangani pengorganisasian data dan informasi. Di dalam hal ini kita bicara tentang database. Database adalah himpunan kelompok data yang saling berkaitan satu sama lain yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga tidak terdapat duplikasi yang tidak perlu agar dapat diolah atau dieksplorasi secara cepat dan mudah untuk menghasilkan informasi. Di mana abstraksi data pada view level adalah data yang terlihat pada hasil pengolahan dari aplikasi basis data. Kemudian konseptual level artinya memperlihatkan data, misalnya data karyawan, representasinya dalam beberapa layar, dan physical level memperlihatkan data dan strukturnya. Hierarki data terdiri dari paling tinggi itu adalah database, di mana database ini akan terdiri dari file atau kita sebut juga tabel nantinya. Tiap tabel yang kita sebut satu baris itu kita sebut record. Di tiap record itu ada kolom kita sebut sebagai field. Nah, di dalam field itu misalnya nama. Nama itu Teguh, T itu karakter, T, E, G, U, H. Maka level terendah adalah karakter. Di mana misalnya ada atribut, ini field-nya ada employee, last name, atribut itu atau tadi kita sebut sebagai field, first name, hire date, date number. Sedangkan ini satu baris mulai dari 005, 6321 sampai 257 ini kita sebut satu baris ini adalah kita sebut sebagai record. Contoh dari entitas. Entitas adalah area dari objek-objek di mana kita dapat menyimpan informasi. Contohnya entitas orang. Itu ada karyawan, konsumen, siswa, tempat itu ada kantor, kota, rute, dan gudang. Benda itu ada peralatan, produk, dan kendaraan. Organisasi itu ada supplier, tim, agent, dan departemen. Kemudian ada konsep, itu bisa proyek, order, rekening, kejadian adalah rapat dan perjanjian. Nah, untuk sebuah file dengan kondisi masih tradisional yang terjadi adalah redundansi atau duplikasi data dan terjadinya kekacauan. Artinya gini, misalnya nama Teguh Nur Hadi, tapi di file yang lain Teguh NS. Nah, itu kan sama datanya gitu, tapi redundan. Kemudian juga adanya ketergantungan program dan data dan tidak fleksibel kalau terjadi perubahan. Misalnya nomor, pegawai saya 00 sekian 001, tiba-tiba mau dirubah, nama Teguh Nur Hadi S menjadi Teguh Nur Hadi Suarsono. Nah, itu di lingkungan file tradisional itu tidak fleksibel, tidak bisa. Keamanan rendah karena masih belum ada, keamanan untuk data tersebut. Kemudian kalau mau datanya dikelola atau diakses secara bersamaan itu sangat kurang, gitu ya, sangat tidak bisa, malahan mungkin error. Nah, integritas artinya antara data yang dirubah 001 Teguh NS dengan Teguh Nur Hadi Suarsono itu tidak bisa, di ujungnya juga sama, gitu. Nah, kemudian tujuan pembangunan basis data adalah bagaimana bisa lebih cepat, mudah, dan akurat dan keamanan, terintegrasi dan efisiensi, kemudian pemilihan data yang up to date dengan data kadaluarsa dan penggunaan datanya bisa bersama-sama. Nah, database tadi misalnya contoh ini database ada payroll data, inventory data, ada invoicing data, other data di mana ini ada sistem database manajemen, ada database management system. Nanti manajemen database DBMS ini bisa kita gunakan tools bisa MySQL atau DBMS itu bisa atau yang paling mudah ada di Microsoft itu adalah Access, Microsoft Access. Nah, di sini ada program payroll, invoicing program, inventory control program. Nah, masing-masing masuk hasil akhirnya adalah berupa report atau pelaporan. Di dalam pemodelan data bisa hierarki, network, atau relasional. Ini hierarki, ada project tertentu parent-nya, ada departemen A, B, C, di mana ada employee 1 dan 2. Jadi melalui link secara struktur hierarki.
Di dalam ini pasti ada redundansi atau perangkapan data. Nah, fleksibilitas masih rendah dan pemrograman kompleks. Kemudian kalau network, ini dimungkinkan satu proyek ke departemen yang lainnya. Tidak seperti hierarki. Ini sekumpulan rekod yang dihubungkan melalui pointer yang membentuk relasi. Sedikit teratasi redundansinya, fleksibilitas masih rendah, pemrograman kompleks. Nah, ini yang kita sebut sebagai relational database data model, di mana ada kumpulan tabel, terdiri atas record, sekali lagi record ini yang baris, ada field kuncinya, misalnya project number, department number, SSN, dan sebagainya. Nah, si kunci ini sebagai penghubung. Di sini bisa ada department number di dalam data tabel 3 ke department number di tabel 2. Nah, ini juga di tabel 1 ada departemen number, ini juga terhubungkan. Nah, dengan tahu 257 itu siapa? Oh, departemen name-nya accounting dengan manajer SN-nya adalah 005 10 6321. Gitu. Nah, jadi ada yang terhubungkan. Jadi ini lebih sederhana, tinggal menyebutkan 257 kita akan tahu seluruh data di 257 itu siapa saja. Ya, ini contohnya relational database tadi ya, sudah terhubungkan. Dengan model basis data ini, kita lihat model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik makna data, dan batasan data. Di sini ada model keterhubungan entitas atau entity relationship model. Di dalam model entity relationship ini, ada disebut dengan semesta data yang ada di dunia nyata. Diterjemahkan, ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umumnya disebut sebagai diagram Entity Relationship atau IRD. Di dalam IRD itu ada diagram IR ini ada entitas, individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain, dapat berupa orang, tempat, objek, atau kejadian. Ada juga atribut atau properties yang akan mendeskripsikan karakteristik atau properti dari suatu entitas. Relasi atau relationship menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Ada juga kardinalitas atau derajat relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lainnya. Persegi panjang ini menyatakan entitas, simbolnya lingkaran atau elips ini menyatakan atribut, belah ketupat ini menyatakan relationship, sedangkan garis ini menunjukkan hubungan antara relationship dengan entitas dan entitas dengan atributnya, sekaligus menunjukkan kardinalitas relasi. Ini many to one to one, many to one to many, atau many to many, misalnya dari suatu hubungan. Nah, entitas adalah individu yang mewakili suatu nyata, dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Contohnya, sebuah kursi yang kita duduki, seorang yang menjadi pegawai di sebuah perusahaan, sebuah mobil yang melintas di depan kita. Himpunan entitas adalah sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Kita sebut sebagai entitas saja. Nah, pada dasarnya entitas menunjuk pada individu suatu objek sehingga himpunan entitas menunjuk pada rumpun famili atau dari individu tersebut. Himpunan entitas dilambangkan sebagai persegi panjang. Atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik properti dari entitas tersebut. Contohnya, nama pegawai atau NIP adalah atribut dari entitas pegawai. Jumlah SKS pada mata kuliah adalah atribut dari entitas mata kuliah. Domain artinya himpunan nilai yang berlaku bagi suatu atribut. Contohnya, kode mata kuliah 00100 itu adalah domain. Atribut dapat dikatakan sebagai fungsi yang menghubungkan suatu entitas ke suatu domain. Contohnya NRP, entitas. Misalnya, isinya integer atau angka, nama entitasnya string. Dilambangkan dengan elips atau lingkaran. Nah, tipe atribut ada yang disebut dengan komposit versus sederhana. Atribut sederhana adalah atribut yang atomik yang tidak dapat dipilah lagi.
atribut. Komposit artinya merupakan atribut yang masih dapat diuraikan lagi menjadi subatribut yang masing-masing memiliki makna. Jika tidak aktivitas pengolahan data yang melibatkan subatribut tersebut secara khusus, maka lebih baik memakai atribut komposit demi kesederhanaan struktur tabel. Contohnya, name. Name itu komposit atribut karena name bisa ada first name, middle initial, atau last name. Address bisa terdiri dari street, city, state, atau postal code, di mana street dibagi lagi ada street number, street name, dan apartment number. Kemudian ada lagi disebut dengan bernilai banyak dengan bernilai tunggal. Nah, atribut bernilai tunggal artinya atau single value attribute ditujukan pada atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Atribut bernilai banyak ditujukan pada atribut yang dapat kita isi dengan lebih dari satu nilai tetapi jenisnya sama. Contohnya, nomor telepon, gelar, hobi, dan sebagainya. Atribut bernilai banyak dilambangkan sebagai elips dengan ganda seperti ini. Nah, ada juga yang disebut dengan atribut turunan, artinya atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Atribut turunan sebenarnya dapat didirikan dari sebuah tabel karena nilainya bergantung pada nilai yang ada di atribut tersebut. Contohnya atribut umur yang dapat dikalkulasi dari atribut tanggal lahir atau atribut jumlah pegawai yang dapat dihitung dari banyaknya baris pada tabel. Artinya kita bisa menghitung umur dari tanggal hari ini dikurangi tanggal lahir. Nah, itu sebagai atribut turunan. Dengan lambang elipsnya di titik-titik seperti ini. Nah, tipe atribut harus bernilai dan nilai 0. Jadi, atribut adalah yang harus berisi nilai. Contohnya, mahasiswa NRP harus diketahui. Atribut yang tidak harus bernilai, non-mandatory atribut, artinya atribut yang nilainya boleh dikosongkan. Nilai 0 dapat berarti nilai tidak ada karena atribut tidak dipakai. Contohnya nomor apartemen, gelar, dan yang lainnya. Karena belum tentu seluruh data ada punya gelarnya. Nilai ada tetapi hilang. Nilai 0 untuk berat badan seseorang misalnya. Nilai tidak diketahui apakah ada dan tidak nilai 0 untuk nomor telepon. Sekarang jarang ya nomor telepon, adanya nomor handphone misalnya. Nah, ini contoh diagram dengan atribut kompleks, atribut bernilai banyak, dan atribut turunan. Customer terdiri dari atribut customer ID, phone number, date of birth, age, name, dan address. Kemudian yang komposit yang mana? Yang name. Dikompositkan menjadi first name, middle initial, last name. Address dikompositkan menjadi street, ada street number, street name, apartment number, di mana address selain street ada juga city, state, dan zip code. Kemudian phone number. Setiap orang mungkin phone number-nya atau nomor HP-nya itu bisa lebih dari satu, maka elipsnya ada lingkaran 2. Kemudian age. Age itu dia titik-titik, dia adalah turunan. Kenapa? Karena age bisa diturunkan dari date of birth. Ini contoh dari komposit yaitu name dan address. Phone number adalah multi value. Kemudian age adalah turunan atau derive attribute. Nah, bisa juga contohnya ini ada tahun employee bisa terdiri dari dia misalnya date employee. Keahlian bisa lebih dari satu. Nah, atribut banyak juga bisa product, price history, ada price, dan effective date. Nah, relasi dan himpunan relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Misalnya antara dosen wali dan mahasiswa, hubungannya berupa bimbingan. Antara nasabah dengan pinjaman, hubungannya adalah peminjam atau pinjaman. Peminjam gitu ya. Himpunan relasi menjadi belah ketupat seperti ini. Kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum entitas dapat berelasi dengan entitas yang lainnya. Ini contohnya one to one.
one to many to one, many to many. Ini contohnya diagram IR customer memiliki atribut customer ID, customer name, customer street, customer city. Customer hubungannya relasinya adalah borrower, peminjam untuk loan. Nah, loan number ada month. Nah, ini many to many ternyata, di mana satu customer bisa meminjam lebih dari satu pinjaman misalnya. Satu pinjaman bisa, satu jenis pinjaman bisa dipinjam oleh beberapa customer, misalnya seperti itu. Satu ke satu atau one to one artinya entitas A berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada hubungan pada himpunan entitas B. Itu juga sebaik. Misalnya contoh pria menikahi wanita. Asumsi tidak ada poligami, dosen mengepalai jurusan. Jadi satu dosen hanya mengepalai satu prodi kan, nggak ada yang dua kaprodinya. Nah, satu prodi oleh satu dosen. One to many. Ini artinya setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Tapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak dengan hanya satu pada himpunan entitas A. Ibu mempunyai anak. Ibu memiliki bisa banyak anak, tapi satu anak ibunya hanya satu gitu. Atau ini dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah, tapi satu kuliah itu hanya diajar oleh dosen gitu. Jadi dosennya hanya satu yang mengajar. Many to one ini kebalikannya gitu. Jadi balik aja anak mempunyai ibu gitu ya. Satu anak memiliki satu ibu bisa memiliki banyak anak. Many to many artinya setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Demikian juga sebaliknya di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Mahasiswa mempelajari banyak kuliah. Satu kuliah juga dipelajari oleh banyak mahasiswa gitu. Ini contoh kardinalitas. Nah, ini kalau A satu bisa ke B, satu B2 berarti one to many gitu. Oh, ini one to one. Ini contoh IRD, pembicara bertugas di beberapa seminar. Bisa aja dia satu seminar oleh beberapa pembicara. Satu seminar kan bisa banyak pembicara. Pembicara bisa banyak di beberapa seminar juga dia bikinnya ya. Tapi kalau satu peserta hanya hadir di satu seminar bisa di banyak peserta gitu. Ini misalnya satu seminar hanya diadakan di satu tempat hanya untuk satu seminar. Nah, yang pembicara presentasi ke banyak peserta, satu peserta bisa pembicaranya banyak juga. Demikianlah materi kita, terima kasih, tetap semangat semua.